Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe di channel Forgotten Kid. Sedikit informasi dulu, gue ini bawain alur cerita novelnya, jadi bukan filmnya. Karena filmnya sendiri belum dirilis saat video yang gue buat ini gue upload. Dan untuk kalian para pencinta novel, kalian bisa dengan enjoy mendengarkan atau sedikit mengobati rasa penasaran kalian terhadap film Renegade Immortal ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhang Hu berencana untuk pergi ke kota Teng. Dan dia pun segera memasukkan sisa ubi ke mulutnya. Dia bergegas untuk menyelesaikan makannya. Dia lalu berkata kepada Wang Lin, Kota Teng adalah milik keluarga pembudidaya besar di bagian utara Zhao. Dikatakan bahwa mereka memiliki ahli Nansen Soul. Dan jika seseorang kultivator ingin memasuki kota itu, dia harus membayar satu batu roh berkualitas rendah. Dan jika mereka ingin tinggal di sana selama 1 bulan, mereka harus membayar satu buah batu roh berkualitas menengah. Dengan semua batu roh yang aku miliki, mungkin aku bisa tinggal di sana selama 6 bulan. Hei Zhang, apakah kota keluarga Teng memiliki pasar penukaran barang? Tanya dari Wang Lin. Zhang pun lalu menggaruk kepalanya dan berkata, ada, tapi kayak sepertinya hanya setiap bulan sekali saja. Memang ada pekan raya penukaran barang yang sangat besar di sana. Dan sepertinya pembudidaya di sekitarannya akan datang ke sana. Tunggu dulu, apakah kamu berencana untuk menukarkan beberapa barang? Wang Lim pun lalu tersenyum dan berkata, ya, apakah kamu tidak keberatan jika aku mengikutimu? Aku tidak punya banyak batu roh kali ini, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu saja, ucap dari Wang Lin. Keluarga Teng adalah keluarga pembudidaya yang sangat terkenal di bagian utara negara Zhao. Kepala keluarga Teng yang bernama Xin Shen telah mencapai tahap Nansen Soul dalam waktu 500 tahun terakhir. Dia juga seseorang menteri di lembah Wufeng, jadi posisinya sangatlah tinggi. Karena keluarga Teng ini memiliki leluhur seperti dia, makanya tidak ada yang berani untuk mengacau di kota mereka, ya meskipun mereka bukanlah sekte yang besar. Pekan Raya Keluarga Teng menyediakan platform bagi para petani untuk berdagang di sana. Dan pada awalnya mungkin dilaksanakan pada awal bulan saja. Kota Keluarga Teng ini sangatlah ramai, di mana ada banyak orang di sana. Secara alami, akan ada banyak konflik jika memang terlalu banyak orang. Dan kadang-kadang orang-orang juga bertengkar saat mereka bertemu. Karena itulah, keluarga Teng membuat peraturan bahwa tidak boleh ada pertarungan di dalam kota. Dan semua orang yang ada di dalam kota menaatinya. Setelah itu, mereka pun segera bergegas pergi menuju kota Teng. Singkat cerita, Wang Lin dan juga Zhang Hu telah tiba di perbatasan kota Teng. Tiba-tiba Zhang Hu pun lalu berkata kepada Wang Lin, Wang Lin, sepertinya kita dilarang terbang di dalam kota. Jadi kita harus mulai berjalan dari sini. Akhirnya, Wang Lin dan juga Zhang Hu berjalan menuju ke arah gerbang kota. Pandangan pertama Wang Lim ini menyapu ke seluruh kota yang ada di depannya. Kota ini memang tidak besar. Sejujurnya itu lebih seperti kota yang biasa saja. Tepat di gerbang kota, mereka bertemu dengan dua murid keluarga Teng yang menyapa para pelancong ini. Mereka tersenyum dan mereka seperti sedang membagikan token. Wang Lin pun langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa mereka berdua. Dan sepertinya mereka hanya berada di lapisan ketiga seperti Zhang Hu. Melihat antrian panjang menuju ke dalam kota, Wang Lin terlihat tidak terburu-buru. Dia memeriksa semua orang yang ada di dalam antrian itu. Dia menemukan bahwa semua orang adalah seseorang kultivator. Namun yang terkuat di antara mereka hanyalah berada di lapisan ke-13 saja. Setelah waktu yang lama, tepat ketika Wang Lim dan juga Zhang Hu hendak tiba di gerbang, ada sosok yang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Sosok itu memiliki aura yang sangat kuat. Wang Lim lalu melepaskan kekuatan jiwanya lagi untuk memeriksa orang itu. Wang Lim pun langsung tertegun.
Orang ini tidaklah terlalu tua, mungkin umurnya sekitar 30 tahun. Tetapi dia sepertinya sudah mencapai tingkat fondasi building. Orang ini dengan cepat tiba ke arah gerbang. Dia lalu melambaikan tangannya. Dia menciptakan sebuah angin yang bertiup ke arah semua orang. Semua orang dengan kekuatan budidaya yang rendah langsung berguling-guling di tanah. Zhang Hu juga sepertinya akan berguling-guling di tanah akibat angin ini. Namun segera Wang Lim pun langsung menangkapnya. Orang itu pun langsung mendengus dingin. Dia berjalan ke arah gerbang. Dia bahkan membuang token dari kedua penjaga itu. Dan sepertinya kedua penjaga itu pun sangat menghormatinya. Salah satu dari mereka bahkan mengikuti orang itu memasuki kota. Saat ini Zhang Hu mengungkapkan ekspresi iri. Dia bertanya, ada di tingkat kultivasi apa orang itu? Sepertinya dia memiliki kekuatan yang kuat. Dan dengan hanya lambaian lengan bajunya saja, dia bisa membuat angin seperti itu. Mendengar itu, Wang Lim pun langsung berkata dengan ringan. Dia berada di tingkat fondasi building. Ketika tiba giliran mereka berdua untuk memasuki kota, Zhang Hu dengan cepat menyerahkan dua batu roh berkualitas rendah dan keduanya pun bisa memasuki kota. Sebenarnya Zhang Hu telah berkali-kali memasuki kota ini sebelumnya. Jadi dia tahu betul hiruk pikuk di dalam kota. Dia lalu memimpin Wang Lim melalui kota dan dia akhirnya menemukan sebuah penginapan. Dia lalu membayar dua batu roh berkualitas menengah untuk mendapatkan kamar mereka. Zhang Hu tersenyum kepada Wang Lim. Wang Lim, sepertinya aku sudah tidak punya uang lagi dan aku harap ginseng ini akan laris manis di pasaran. Aku akan menjualnya dan aku akan membagikan keuntungan kita secara merata. Setelah keduanya berbicara, mereka pun langsung memasuki kamarnya masing-masing. Wang Lim kembali ke kamarnya dan duduk bersila di kamarnya. Dia lalu mengeluarkan sebuah pedang terbang yang dia dapatkan dari pertarungan sebelumnya. Sepertinya Wang Lim akan mencoba untuk mengendalikan pedang terbang ini. Namun saat dia melemparkannya, pedang terbang itu malah menyerang ke arahnya. Lalu Wang Lim pun segera mengeluarkan batu giok yang sebelumnya telah menyegel pedang itu. Dan benar saja pedang itu pun takut kepada batu giok itu. Ekspresi Wang Lim memang normal saat dia mengeluarkan harta yang mungkin dia belum pernah sama sekali untuk mengendalikannya. Pedang terbang itu tampaknya takut kepada simbol giok yang baru saja dikeluarkan oleh Wang Lim. Wang Lim lalu melambaikan tangan kanannya dan ada simbol emas yang mulai mengikari tubuh Wang Lim. Pedang itu tampaknya tidak berani menyerang Wang Lim, namun mulai menyerbu ke seluruh ruangan dengan cara membabi buta. Wang Lim bahkan tidak menangkap pedang itu. Dia meludahkan seteguk darah saat dia mencoba untuk mengendalikan pedang itu. Pedang terbang itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan pintu dan hendak menyerbu ke arah luar. Pada saat itu, pedang terbang itu berubah menjadi berwarna biru dan dengungannya sangatlah kencang. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lim lalu menunjuk dengan tangan kanannya dan simbol emas berikutnya pun langsung muncul. Dan simbol itu langsung menyerang ke arah pedang terbang itu. Pedang itu lalu mengungkapkan sedikit kekuatannya ketika melihat simbol emas ini semakin dekat dengannya. Kemudian pedang itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di dekat jendela. Seolah-olah pedang ini memang tidak bisa dikendalikan oleh Wang Lim. Warna pedang itu pun lalu berubah lagi. Yang asalnya biru menjadi berwarna hijau. Pedang itu sekarang tampak persis seperti sebelum masuk ke arah sarung pedangnya. Mata Wang Lim pun lalu melesat melintasi ruangan dan memperhatikannya. Kemampuan teleportasi pedang ini ada hubungannya dengan warnanya. Tanpa ada seseorang yang bisa mengendalikannya, mungkin harta itu akan kehilangan banyak energi spiritualnya ketika dia melakukan teleportasi seperti itu. Perlahan-lahan si tuna langsung berkata kepada Wang Lim, semakin banyak kesadaran yang dimiliki oleh harta, maka akan semakin sulit untuk dikendalikan. Bahkan, sepertinya pedang itu bisa membunuh tuannya sendiri. Banyak upaya yang harus kamu lakukan untuk menjadi tuan barunya. Wang Lim pun langsung menyempitkan matanya. Dia tahu bahwa pedang terbang ini memang memiliki kesadarannya. Bahkan tidak hanya itu, sepertinya kemampuan teleportasi dari pedang ini sangatlah hebat. Akan sangat sulit untuk bisa mengendalikannya.
Beberapa saat kemudian, Wang Lim melihat bahwa sepertinya pedang itu hendak melarikan diri darinya. Wang Lim langsung melambaikan tangannya dan ada dua simbol emas lagi yang muncul. Simbol emas ini langsung memblokir jalur pedang terbang tersebut. Dan akhirnya sepertinya pedang itu pun tidak bisa melakukan teleportasinya lagi. Dan sepertinya pedang itu pun sudah mulai melemah. Tidak lama kemudian pedang terbang itu tidak bisa berteleportasi dalam beberapa saat. Lalu Wang Lim langsung memuntahkan energi spiritualnya. Energi spiritual itu langsung mengelilingi pedang terbang itu dan akhirnya pedang terbang itu pun tidak bisa untuk melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, perjuangan pedang terbang itu pun lalu berkurang. Namun sepertinya ada usaha keras dari pedang terbang itu agar bisa lolos dari penyergapan Wang Lim ini. Saat energi spiritual yang dikeluarkan oleh Wang Lim ini melemah, pedang itu pun berusaha memberontak lagi, seolah-olah dia ingin segera terlepas dari jeratan energi spiritual Wang Lim. Malam pun berlalu, dan perjuangan pedang itu pun akhirnya agak menurun. Wajah Wang Lim terlihat pucat, di mana dia sudah mungkin kelelahan. Bahkan dengan tingkat budidaya lapisan ke-15, butuh bantuan dari cairan roh, agar dia bisa bertahan dari serangan pedang itu. Dan akhirnya pedang itu pun sama kelelahan. Cahaya pagi pun lalu bersinar terang dan memasuki ruangan di mana kamar Wang Lim berada. Lalu pedang terbang itu pun tidak lagi berjuang melarikan diri dan pergi untuk meninggalkan Wang Lim. Namun sepertinya pedang itu melayang di udara dan energi spiritual Wang Lim pun langsung memasuki pedang itu. Saat ekspresi Wang Lim ini berubah, dia mendengar sebuah ketukan pintu diikuti oleh suara Zhang Hu. Wang Lim, apakah kamu ada di dalam? Maukah kamu pergi denganku untuk pergi ke sebuah toko senjata? Tanya dari Zhang Hu di luar sana. Wang Lim lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya aku tidak bisa ikut denganmu kali ini. Ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan, ucap dari Wang Lim. Zhang Hu lalu tertegun, dia merenung sejenak. Tanpa sepatah kata pun dia langsung duduk bersila di depan pintu kamar Wang Lim. Wang Lim tidak lagi peduli dengan Zhang Hu dan terus memperbaiki atau menyempurnakan pedang terbang miliknya. Waktu pun perlahan berlalu lagi, sampai larut malam lagi. Wang Lim sudah minum 3 labu air roh, tetapi pemurnian atau penyempurnaan pedang terbangnya ini belumlah berakhir. Dalam keputusasaan, Wang Lim harus meminta nasihat dari si Tunan. Si Tunan lalu berkata secara perlahan, "Nah, akhirnya kamu tahu bahwa kamu harus datang kepadaku dan meminta tolong kepadaku. Aku sudah menunggu itu dari kemarin. Jika saja kamu mengikuti pelatihan pintu tertutup selama 10 tahun dan menggunakan banyak kekuatan spiritual waktu itu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bisa berhasil menyempurnakan pedang itu." Aku berbicara tentang dunia nyata, bukan ruangan surga yang menentang manik-manik. Wang Lim mengkerutkan keningnya dan dia bertanya lagi. Tunggu dulu, apakah butuh waktu selama itu? Si Tunan perlahan-lahan lalu berkata, tentu saja ini adalah harta formasi inti dan harta formasi inti bermutu tinggi. Baijan juga sepertinya meminta bantuan orang lain untuk bisa menjadikan senjata ini senjata pribadinya. Jika aku masih memiliki tubuh, aku dengan mudah pasti bisa menyelesaikan ini semua dan menyempurnakan pedang itu untukmu. Namun sekarang, bahkan aku tidak bisa berbuat banyak kali ini. Namun, Wang Lim sudah tahu tentang sifat orang tua ini. Dan dia hanya bisa menggoda orang lain saja. Jadi Wang Lim pun tidak terlalu memperhatikannya. Setelah beberapa saat, si Tuna lalu menghela napas panjang dan bergumam lagi. Lupakan saja, aku akan memberitahu kamu tentang ini. Jika kamu ingin menggunakan metode pemurnian yang normal, itu akan memakan banyak waktu sekali. Aku mengajarimu tentang metode yang disebut dengan teknik pemurnian darah. Keuntungannya adalah kamu dapat langsung membuat pedang terbang ini menjadi milikmu. Namun kerugiannya adalah jika pedang ini rusak, maka kamu akan terkena dampak kerusakannya. Namun dalam waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sekarang atau menyempurnakannya, aku rasa kamu akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dibandingkan dengan metode yang akan aku berikan.
Baiklah kalau begitu, ajarkan aku bagaimana cara menggunakan teknik pemurnian darah. Mendengar itu, si Tunan pun langsung berkata, "Baiklah kalau begitu, aku hanya akan meminta satu syarat saja darimu. Aku sudah bertahun-tahun tidak menyentuh seseorang wanita. Ya, tidak peduli bagaimanapun caranya. Ya, setidaknya biarkan aku menonton saja agar aku bisa merasa puas," ucap dari si Tunan. Awalnya, Wang Lin ini terlihat terkejut. Namun setelah dia berpikir, mungkin itu adalah hal yang wajar untuk lelaki yang normal. Dia pun selalu samar-samar menjawab si Tunan. "Baiklah, ajarkan aku untuk menggunakan teknik pembentukan darah itu." Kemudian tangan Wang Lim pun membentuk sebuah segel aneh dengan arahan dari si Tunan. Dia lalu menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darahnya. Lalu ada kekuatan spiritual yang melonjak. Kemudian dia langsung menggerakkan tangannya dan sebuah simbol aneh pun muncul di udara. Saat simbol aneh ini muncul, darah mulai memasuki simbol itu. Segera setelah itu, semua darah ini terhisap habis tanpa tersisa oleh simbol berwarna darah itu. Wang Lin langsung melambaikan tangannya kembali dan simbol itu pun mendarat di pedang terbang itu. Pedang terbang itu pun bergetar dan segera mulai melepaskan untayan gas putih. Wang Lin segera memuntahkan seteguk darahnya lagi. Dia terlihat lebih lemas sekarang, namun matanya tampak begitu lebih teguh dan membentuk sebuah segel aneh lainnya dan segera menyerap darah itu kembali dan langsung ditembakkan lagi ke arah pedang terbang itu. Proses ini berlangsung beberapa jam. Baru pada saat pagi hari, suara dengungan dari pedang yang tajam keluar dari kamar Wang Lin. Zhang Hu yang telah duduk di luaran kamar Wang Lin sepanjang waktu segera berdiri mendengar itu. Dia pun segera membuka pintu kamar Wang Lin. Wajah Wang Lin membawa senyuman cerah saat ini. Suasana hatinya sangatlah baik sekarang. Dia berkata kepada Zhang Hu, "Terima kasih Zhang Hu." Zhang Hu menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi yang aneh dan bertanya, "Memangnya apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa aku yang baru saja masuk tiba-tiba kamu mengucapkan terima kasih kepadaku?" ucap dari Zhang Hu. Dan sepertinya Wang Lin ini telah berhasil untuk menguasai teknik pedang terbangnya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu zamannya Teh Cica dan sampai akhirnya gue ya. Gue akan mencoba terus menghibur kalian semua dengan alur cerita donghua-donghua lainnya ya. Dan semoga kalian suka dengan alur cerita Renegade Immortal ini. Dan untuk kalian yang mau lanjut tentang alur ceritanya, kalian bisa komen atau silahkan komen-komen di bawah saja ya, nanti gue baca ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.